Seorang pria muda Paul mendatangi rumah pamannya Steve. Paul berkunjung di sana setelah ayahnya Frank mengakhiri hidupnya. Kehidupan Steve dan istrinya Anna bersama putra mereka Robert tampak protektif dan sebenarnya mereka tidak ingin adanya tumpangan di rumah mereka. Hier Urlaub machen zu wollen. Wieso? Komm, wenn's mir zu Hause zu viel wird. Walaupun terdengar penolakan secara halus dari pamannya, namun Anna mencoba mencairkan keadaan. Robert soll mal eine Pause machen. Er trinkt viel zu wenig. Hier, sollst mehr trinken. Robert juga tidak mendatangi pemakamannya ayah Paul. Dia tidak punya alasan yang baik, entah apakah adanya perselisihan di antara orang tua mereka. Namun, masih saja Robert mempertanyakan kunjungan Paul. Und wie lange bleibst du? Bis mir langweilig wird. Paul sebenarnya memahami jika keluarga pamannya tidak terlalu menyukai kehadirannya untuk tinggal dengan mereka. Hal ini sebenarnya banyak terjadi di dalam kehidupan keluarga kita dan itu sebuah pemakluman bahwa kemungkinan orang tua kita yang tidak mempersatukan keluarga dan juga apakah itu akibat tidak selarasnya hubungan suami istri terhadap ipar mereka dan atau bisa saja berdampak dari kakek dan nenek yang membuat pemisahan akibat perhatian terbatas di antara anak-anak mereka. Yang pastinya banyak hal lain dan ini sangat lazim terjadi. Jadi kita tidak perlu pikirkan masalah mereka, biarkan mereka yang selesaikan sendiri. Ja, Susanne, hier Stefan, dein Bruder. Namun, Steve mencoba bijaksana menelpon adiknya Susan, ibunya Paul, untuk mengkonfirmasikan Susan kalau Paul ada bersamanya. Kommst du nach Frank? Hm? Vielleicht ist es als Friedenszeichen zu deuten. Terungkap bahwa adanya perselisihan antara Steve dan Susan dalam kehidupan persaudaraan mereka. Makanya terjadi kekakuan dengan kedatangan Paul. Paul memiliki karakter yang sama dengan Frank ayahnya, lebih banyak diam. Namun kali ini dia mencoba berbaur dan berbagi kisah dengan Robert. Robert juga mengungkapkan bahwa dia memiliki masalah dengan Berg Sonata, di mana Robert akan mengikuti audisi pada hari Sabtu nanti. Tidak hanya itu, Paul juga bersama Robert dan Steve berbagi permainan pingpong seperti judul kita hari ini. Dan untuk membuat suasana menjadi nyaman dan keluar dari kegelisahan, mereka bersulang di meja makan. Dan Steve berpidato bahwa Paulus yang terhormat, selamat datang di rumah kami, itu juga rumahmu. Kami sangat bahagia bahwa kau dan ibumu dan Anda telah memutuskan untuk menyisihkan konflik lama yang bersifat material dan bahwa Anda telah datang menemui kami. Warum hast du den Sessel nicht ausgezogen? Begitu Paul menawarkan Anna jika dia akan memperbaiki kolam renang. Meskipun Anna meragukan apakah dia bisa melakukan pekerjaan itu, tapi Paul memiliki pengalaman yang dia ambil dari ayahnya. Karena Paul berpikir bahwa cuaca yang panas membutuhkan kolam renang untuk kesejukan tubuh. Paul dan Robert juga memiliki selera humor saat Robert menyinggung apakah benar ayah Paul bangkrut. Tidak lama kemudian Steve kembali dan mengkonfirmasikan jika dia akan ke Madrid seminggu karena panggilan berobat. Di sini kita mengetahui bahwa Steve adalah seorang dokter. Anna juga mengkonfirmasikan kepada Steve jika Paul menawarkan dirinya untuk memasang ubin kolam renang. Steve menganggap bahwa itu sangat bagus, jadi dia tidak dianggap menumpang di rumah. Steve akhirnya berangkat siang itu untuk tugasnya. Kemudian Paul, Robert, dan Anna menghabiskan waktu mereka berlari pagi bersama. Paul juga masih memiliki kebiasaan bermain game di malam hari, berbeda dengan Robert yang tampak lebih dewasa berpikir. Jadi Robert lebih memilih pergi tidur. Keesokan pagi Paul memperhatikan Anna yang sedang bermain dengan anjing kesayangannya, Scuman. Jika kita perhatikan dengan seksama, Anna memiliki kebiasaan memanjakan Scuman seperti putranya sendiri. Walaupun demikian, Paul menganggap bahwa Anna adalah seorang pecinta anjing yang begitu menyayangi Scuman. Tapi Paul juga adalah anak yang baik, jadi dia pergi menyapa Anna. Mom. Anna kemudian menawarkan Paul untuk jus jeruk segar yang tidak ditolak oleh Paul. Lalu Anna mengungkapkan bahwa Scuman akan berulang tahun pada hari Sabtu. Namun Anna meminta Paul untuk mencoba menebak berapa umur Scuman. Paul menjawabnya 10 dan itu jawaban yang salah karena Scuman akan berusia 4 tahun. Iya. Dan mereka melanjutkan sarapan pagi, tapi tampak Paul menciptakan kelucuan dan akhirnya itu menjadi hiburan. Bitte stell das hier ab, ich mach den Rest schon. Lalu Paul memulai proyek kolamnya, namun Robert mengajaknya bermain pingpong. Anna datang dan memarahi Robert karena dia harus menyelesaikan sonata Bergnya dan meminta Paul untuk melanjutkan proyeknya. Kemudian Anna kembali dan mengajak Paul berjalan-jalan dengan Scuman. Keduanya mengobrol di mana Anna bertanya kepada Paul tentang bagaimana kedekatan dia dengan ibunya Susan. Lalu tiba-tiba lebat tawon menyengat leher Paul dan Anna mencoba melihatnya, namun tak sengaja senggolan itu terjadi. Anna mengatakan Paul gila lalu menyuruhnya ke rumah untuk menempelkan bawang di lehernya agar menghilangkan sengatan lebah. Kemudian Paul dan Anna melanjutkan permainan pingpong dan itu membuat Robert jadi cemburu. Robert membawa mesin gergaji memintanya untuk membereskan cabang pohon seri. Robert menemukan Paul yang baru saja digigit Scuman. Segera merawatnya, namun tidak lama kemudian Anna kembali ke rumah dan mendengar itu membuat dia sangat terkejut dan segera merawat Paul.
Keesokan harinya Paul melanjutkan proyek kolam renangnya dan dia dibantu Robert dan Nana. Suatu hari saat Anna memainkan piano, dia memanggil Paul untuk memberikan penilaian yang mana yang disukai Paul. Namun Paul lebih memilih permainan piano Anna dan itu membuat Robert menjadi kecewa dan cemburu. Lalu Paul melanjutkan proyeknya, tapi Anna datang menawarkan dia untuk minuman jus. Mereka pergi ke dapur di mana Anna membuat jus dan keduanya menikmatinya. Tapi Robert datang melihat mereka dengan wajah cemberut dan meminta Paul agar mereka bisa bermalam di hutan malam ini. Malam itu keduanya di sana dan Robert bertanya tentang Frank. Paul kemudian menceritakan bagaimana kematian Frank di hadapannya dan Paul menjadi terbawa perasaan membuat dirinya menjadi menangis. Pagi itu keduanya kembali ke rumah lalu Robert mengajak Paul bermain pingpong namun tidak memperdulikan Anna yang sedang duduk di taman. Dan saat keduanya sedang bermain, Anna pergi mengambil skop dan merusak meja pingpong. Lalu mereka bertiga merayakan ulang tahun Skuman. Kemudian Anna mengantarkan Robert untuk mengikuti audisi, sementara Paul melanjutkan proyeknya. Setelah Anna mengantarkan Robert, dia kembali sendiri dan mulai merawat tangan Paul menggantikan perbannya. Anna kembali ke kamarnya, namun Paul berjalan menyusuri ruangan itu mendapati Anna yang tertidur di kamar. Perlahan dia mendekati Anna dan momen ini sebuah rahasia terungkap secara perlahan dan santun. Robert kembali ke rumah, diam-diam dia berjalan perlahan menyusuri kamar dan mendengar Anna dan Paul yang memiliki romansa. Paul bertemu Robert, namun Paul menyadari sikap Robert yang menduga jika Robert telah mengetahui apa yang terjadi saat Robert bertanya di mana Anna. Dan Robert menjawabnya bahwa Paul seharusnya yang lebih tahu. Anna kembali melihat Robert memainkan piano dengan sangat kasar. Dia mencoba menghentikan Robert, tapi Robert menjadi marah dan mengatakan bahwa, "Apakah Anda pikir saya tidak akan menyadarinya?" Anna menjadi bingung dengan Robert. Setelah kejadian itu, semua menjadi kaku dan tidak bersahabat, terlebih khusus Robert terhadap mereka. Anna mencoba meminta maaf di hadapan Robert, tapi Robert memberitahu Anna jika dia tidak perlu memberi perhatian padanya dan lebih baik dia berikan kepada Paul. Di sini Anna belum menyadari jika perbuatannya dengan Paul telah diketahui Robert. Anna berpikir jika Robert marah karena tidak menjemputnya setelah menyelesaikan audisinya. Keesokan harinya, Steve kembali dan itu membuat Paul sangat hati-hati. Ketika Steve bertanya di mana Robert, Anna memberitahunya jika dia tidak tahu apa yang salah dengan dia dan dia di luar kendali. Memainkan audisi sambil minum, tentu saja dia tidak masuk. Steve juga melihat kurangnya keharmonisan mereka saat makan bersama. Dia memiliki kecurigaan, namun semua itu belum terungkap. Malam itu Robert memainkan piano membuat Anna keluar melihatnya. Robert pergi ke kamar Paul mencoba menyekap wajahnya dengan bantal namun terhenti dan Robert memberitahu Paul jika dia melihatnya. Lalu Paul menegaskan jika dia mencintai Anna, membuat Robert merasa heran dan mengatakan Robert gila. Pagi itu Paul bertemu Anna di dapur dan saat Anna mendekatinya, Steve tiba-tiba muncul membuat Paul pergi tergesa-gesa. Dan saat akan makan, Steve mencoba menasihati Robert tentang pengorbanan Anna untuk kemajuan Robert dalam audisinya. Lalu Robert akan memberitahu tentang Anna dan Paul, dia terhenti dan mencoba menyimpan rahasia itu. Keesokan hari Anna menjual piano Robert dan itu membuat Robert menjadi marah. Anna dan Steve pergi ke kota dan meminta Paul untuk menyiapkan kolam renangnya agar mereka bisa berenang besok. Tapi saat Anna akan pergi, Mit Schumann noch eine Runde spazieren. Ja. Anna! malam itu Paul melemparkan Skuman di dalam kolam renang itu, membiarkan Skuman berenang mengitari kolam itu sendirian. Sementara Robert melihat dari lantai atas. Keesokan paginya Paul pergi meninggalkan rumah diam-diam, lalu Anna terbangun mencoba memeriksa Robert dan Paul, tapi tidak menemukan Paul. Dia pergi ke kolam renang dan menemukan Skuman telah mati di sana. Anna begitu bersedih dan menangisi anjing kesayangannya. Jika menyukai video ini, silahkan berikan dukungan subscribe. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.